Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat ya. Dan yang sudah melanjutkan perjalanan juga selalu hati-hati. Yang masih di rumah juga semoga semuanya persiapannya makin mantap begitu. Tidak ada yang tertinggal. Apalagi beberapa hari kita tinggal menghitung ini ya, hitungan tangan, hitungan detik. Masya Allah, bahagianya menyambut bulan Ramadan. Semoga semuanya disehatkan dan dimampukan nanti menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan. Pagi hari ini kawan, kita juga memperkuat keilmuan supaya untuk menjadi hamba yang bertakwa bersama Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur ya sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz. Ini Ramadan itu kan ibadah gitu ya. Terus apa hubungannya begitu Ustadz untuk memenuhi kebutuhan? Apakah ada peningkatan kebutuhan selama Ramadan itu Ustadz? Mohon selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya kurang lebih sepekan yang akan datang kita akan bisa disebut menghadiri Mbak Ayu. Masya Allah, menghadiri. Ya, bisa disebut kita ini didatangi ya. Bulan yang sangat mulia yaitu bulan suci Ramadan. Tadi Mbak Ayu semacam menyampaikan ke kita gegap gempitanya orang menyambut, orang mempersiapkan dan bahkan membayangkan Ramadannya nanti ya. Sampai anak sing gadekno barang tambah Ayu. Masya Allah, iya Ustadz. Beberapa waktu ini loh pemberitaan itu loh Ustadz. Ya Allah, ini saking bahagianya atau gimana gitu loh Ustadz. Iya, kita juga sering mendengar setiap tahun ya kebutuhan pemerintah juga mengumumkan kebutuhan Ramadan ini meningkat, kebutuhan ini meningkat dan lain-lain. Kawan, saya kira itu harus dimaknai dengan tepat ya. Ya enggak masalah kita menggadaikan harta kita ya untuk kepentingan Ramadan. Itu ada sudut pandangnya Mbak Ayu ya. Jika seseorang melakukan pengorbanan sampai menggadaikan barangnya untuk menyambut Ramadan itu, kalau dimaknai untuk glamor, kalau dimaknai untuk berfoya-foya, apalagi hatinya mengatakan wis Ramadan iki ngentekno duwe ae. Nah, ini persoalan kawan ya. Tapi kalau Ramadan ini kita maknai sebaliknya. Ya alhamdulillah saya menyambut Ramadan ini masih ada stok yang akan saya gadaikan. Apalagi ditambah pengalaman nanti lebaran balik lagi itu barang. Jadi menggadaikan, menjual, maaf, sampai misalnya pinjam, maaf saja. Untuk menyambut Ramadan jika diniati untuk membackup, memfasilitasi agar ibadah kita semakin mantap di bulan suci Ramadan, maka kegiatan menggadaikan dan lain-lain tadi itu bagian penting dari proses ibadah itu sendiri. Jadi agama kita ini mengajarkan kejujuran hati Mbak Ayu ya. Maka jika apapun yang kita lakukan tadi itu menjual dan lain-lain diniati untuk membackup ibadah kepada Allah Ta'ala,
maka Allah akan menilai pengorbanan itu untuk ibadah. Ya, jadi kawan, tidak perlu berkecil hati di desa-desa, di kampung-kampung menyambut Ramadan dengan membangun, memperbaiki fisik gedung rumahnya. Kalau ditanya ya sama, menyambut Ramadan begitu. Ya. Kalau ditanya lagi, emang kenapa kok harus dicat rumahnya? Ya jawabannya tetap menyambut Ramadan. Lebih dari itu nggak ada lagi jawabannya. Sebenarnya kalau kita maknai ini bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, saking senangnya kami ini menyambut kehadiran Ramadan sampai rumah-rumahnya pun dicat. Walaupun ada yang menjawab, Mbak Ayu, ya nanti kalau Lebaran kan banyak orang datang gitu ya. Iya, betul Ustaz. Berarti tanpa Ramadan kan tidak ada peristiwa itu. Ya. Nah jadi kalau kita kulitin satu persatu apa yang terjadi selama bulan Ramadan dan nanti Idul Fitrinya, itu memang Allah mendesain kita itu menjadi orang yang luar biasa. Maka kawan, gegap gempitanya menyambut Ramadan dan Ramadannya itu sebuah hadiah yang sangat besar bagi kita umat Islam. Masya Allah. Mengapa demikian? Kita lihat ya misalnya Mbak Iya. Dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu surat yang kedua, posisi ayat 183. Ini ayat sudah kita hafal atau kita sering dengarkan. Kalau kita usianya sekarang 50 tahun, setidaknya kita ya 45 atau 40 tahun sudah mendengar, selama 40 tahun maksudnya, sudah mendengar ayat ini. Mulai SD kelas 2. Sudah mendengar ayat ini. Ya Mbak Iya. Ya, Ustaz. Jadi ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini anak-anak belum sekolah udah hafal ini. Masya Allah, iya Ustaz. Cucu-cucu kita ini udah hafal itu ya. Nah ini ternyata puasa Ramadan itu sarana untuk meningkatkan dan mencapai ketakwaan. Nah, sekarang takwa itu dikupas dengan ya banyak sekali ya. Apa takwa itu? Ya kalau kita takwa kan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Singkat ya, efisien kata-katanya. Takwa itu manusia dapat menjauhi larangan Allah dan dapat melaksanakan perintah Allah. Cuma dua, itu namanya takwa. Nah, masih banyak kita ya, kita semua ini mengeluh belum bisa melaksanakan dua itu tadi. Saya bisa melaksanakan perintah Allah, tapi saya juga melaksanakan larangannya. Loh kan, masih terjadi begitu. Entah berapa persen kita, ada juga yang jomblangnya sangat tinggi. Ya kebalikannya. Yang dilarang malah dilakukan, yang diperintah malah ditinggalkan, walaupun persentasenya juga ada di situ. Nah, jadi perlu dicas kita semua kawan oleh Allah Ta'ala, dibikinkan kawah ya, yang khusus namanya training bulan suci Ramadan. Di situ dibutuhkan kita semua menyambut dengan senang dan gembira. Kalau kita kedatangan Ramadan sudah tidak pede, saya itu Mbak Ayu ya, saya itu pernah mengkoordinir 1000 orang tua belajar membaca Al-Quran. Ya yang kenal dengan saya mesti itu, dengan guru-guru kita yang lain. Dia itu diantaranya yang paling menyedihkan bagi kami adalah mereka itu kalau kedatangan Ramadan itu sedih begitu loh. Gimana itu? Ternyata setelah kita ajak dialog, ternyata sedih itu beliau mengatakan tidak benar. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa sedih itu tidak benar. Kehadiran Ramadan kok malah sedih. Kenapa kok bisa berbalik sekarang malah menunggu kehadiran Ramadan? Karena mereka ternyata belum dijelaskan, belum paham. Ramadan itu hanya satu sisi pandang. Mereka kalau Ramadan itu tidak bisa makan. Oh, ya. Astagfirullah. Tapi nyun sewu Mbak,
Mbak Ayu, ada yang bukan tidak bisa makan. Nek ngono gak oleh ngrasani wong ya Ustaz. Loh, ya apa sih kok pertanyaan begitu itu ya ada Mbak. Ya kita terima aja nggak apa-apa. Ya Allah, nggak di bulan Ramadan ya nggak boleh ya. Ya Allah, apalagi Ramadan. Allah. Jadi ada yang berterus terang pekerjaannya itu memang menggunjing orang. Astagfirullah. Saya berterima kasih kepada beliau-beliau bahwa Anda orang yang diberikan hadiah oleh Allah mengaku di depan saya Anda punya kebiasaan begitu. Ini kan namanya saya dikirimi oleh Allah, ya Allah. Kepada ketemu dengan jenengan, saya bilang gitu ya. Untuk berdiskusi agar lebih paham lagi. Nah jadi masing-masing orang itu juga beda ya Mbak Im. Maka melalui dialog Fajar ini kita kembali ternyata Ramadan itu salah satunya adalah menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Misalnya Allah itu berjanji ya kepada kita ya. Setelah orang itu bisa meningkatkan ketakwaannya, maka dampak positifnya itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Misalnya ini salah satu ayat. Ada puluhan ayat yang satu demi satu menjelaskan orang yang bertakwa itu. Kalau orang sudah mampu bertakwa ya melalui penggodokan training di bulan Ramadan, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja itu adalah setiap kesulitan manusia akan diberikan solusi. Nah, mencari solusi sampai di training juga kena, gak ketemu-ketemu. Tapi kalau orang bertakwa, tingkat ketakwaannya tinggi, mereka enggak apa-apa ya sampai bilang begini, enggak apa-apa ya Allah, engkau mau menguji kayak apa kepada kami. Tapi kami yakin satu paket engkau memberikan solusinya. Loh ini loh ya, orang yang imannya, yang takwanya tebal itu tenang saja mereka itu menghadapi guncangan hidup ini karena satu paket dengan itu orang yang bertakwa diberikan solusi. Solusinya apa? Ya macam-macam ya. Di antaranya musibah, ujian yang mengenai diri kita, Allah kemudian memberikan solusi, kita ingat kepada Allah. Jadi dengan ingat kepada Allah, itu kita berpikir, iya ya, kalau manusia itu diuji begini, yang disebut pasti asma Allah. Iya. Ya Allah, berapa ya dosa saya sampai diuji kayak begini. Begitu-begitu. Nggak mungkin lah meso-meso. Nah kalau meso-meso itu berarti mental. Ya, trainingnya Ramadannya itu mental. Nah kawan-kawan, jadi salah satu kepitannya Ramadan ini karena Ramadan itu akan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa itu tadi Masya Allah ya. Betul, Mas. Kalau kita tadi baru satu ya ayat yang kita baca, ya ja'allahu makhraja, problematika kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Masya Allah. Kalau ada problem, ada way out-nya, ada jalan keluarnya, berarti itu namanya Allah itu menambah ilmu kepada kita melalui kesulitan itu. Kita mesti dengan kesulitan itu akan menjadi orang yang kreatif mencari solusi A, solusi B sampai Z, nanti akan ketemu. Semoga dialog Fajar ini Mbak Ayu bisa mengilhami kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah semakin tahu ya Ustadz ya, takwa, menerapkan takwanya itu seperti apa begitu ya Ustadz. Bukan mengikuti euforia yang tadi itu, sudah semuanya sudah diatur insya Allah oleh Allah. Tidak akan dijamin lapar, tidak akan dijamin kekurangan selama Ramadan, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Terima kasih ya Ustadz Ali, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.